Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan yang Kau berikan, yang kami nikmati hari ini, kalau kami masih bisa bernapas, dan keluarga kami Kau pelihara, dan kami boleh datang dengan rendah hati di bawah kaki-Mu. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal 14 ayat 24 sampai ayat 32. Yesaya pasal 14 ayat 24 sampai ayat 32. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan binasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancang yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ucapan ilahi terhadap Filistia. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi itu. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular itu akan keluar ular budak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberikan kepada putusan bangsa itu? Tuhan meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat pelindungan. Kita lihat ini pada ayat 28 sampai ayat 32 ini, bagaimana ucapan ilahi terhadap Filistia. Tuhan akan menghukum Filistia, ya. Sekalipun secara materi satu keberhasilan yang luar biasa, tapi pembelaan Tuhan kepada umat yang tetap berlaku. Kapan? Ketika umat Tuhan datang kembali kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kalau umat Tuhan datang kembali ke Sion atau Yerusalem. Tuhan tidak membiarkan. Katakan pada ayat 32. Dan apakah jawab yang akan diberikan pada utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat pelindungan. Itulah pelindungan. Kalau kita merasakan sengsara, orang yang membutuhkan pertolongan. Orang sengsara, orang yang beban berat, hanya satu kunci, datang kepada Tuhan, sumber pertolongan. Sebagaimana Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepada aku yang beban berat. Ya. Kalau kita merasa kita beban berat, bagikan hidup sengsara, kita menghadapi tantangan yang berat pada saat ini dengan situasi ekonomi pandemi, rasa kita tak berdaya, hanya satu kunci, datanglah kepada Tuhan. Nah, sebagaimana firman Tuhan, Tuhan yang meletakkan dasar Sion atau Yerusalem, dan di sana orang-orang sengsara dari umat Tuhan mendapat pelindungan. Hanya kepada Tuhan kita berlindung.
Kalau saudara merasa sengsara atau tidak berdaya, datang ke Tuhan. Ada tempat perlindungan. Ketika kita datang ke Gunung Sion, bagikan ada tempat perlindungan Tuhan. Yerusalem ada tempat perlindungan Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Maka datang kepadaku, kata Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam lindungan. Bagikan kita berada, bagikan kita anak ayam berada di kepak-kepak induknya. Kita balik, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyertai dalam hidup rumah tangga kita. Ada pandemi yang tidak menentu kapan, saya tidak tahu. Hanya Tuhan kita kepada Tuhan kita berlindung. Hanya kepada Tuhan kita berlindung. Maka pada pagi hari saya bangga dengan saudara. Saudara yang cerdas, cerdik, mencari Tuhan tempat perlindungan, baru saudara bekerja. Cari nafkah. Dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Sehingga kita pulang pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan berkat sudah siapkan buat saudara semua. Amin. Benar Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kemana kami berlindung selain kepada Engkau? Bagikan kami seperti anak ayam yang berada di kepak sayap Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami butuhkan perlindungan dari hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, keluarga kami, usaha kami semua dalam tangan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Sebentar kami cari nafkah, Engkau antar kami pulang selamat. Pulang dengan selamat. Dan rumah tangga yang kami tinggalkan, keluarga yang tinggalkan, yang kami serahkan juga Tuhan. Biarlah benang kemisi bagian tanda perlindungan dalam rumah tangga kami. Kami hanya mendapatkan benang kemisi. Kalau rahat terlindungi, Engkau juga melindungi kami semua Tuhan. Bagian kami juga berada di Goshen, tetap perlindungan Tuhan tetap berlaku bagi kami. Yang kami tempat kami sebagai domba di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka-mereka Tuhan yang bekerja di garis depan, beri kesehatan yang prima. Berkati hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat pemimpin kami semua bisa mengatasi corona ini dengan baik. Engkau cinta pertama Indonesia. Kalau Engkau mau, bagi Engkau terlalu mudah, Engkau bisa buat ke bumi laut Tuhan. Ada belas kasihan. Kami minta belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Hanya anugerah-Mu. Kau lihat rumah sakit semakin penuh, tanpa Engkau tolong kami tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya anugerah Tuhan, belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan.